Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Azir Akbar kembali menjumpai Anda di program Dialog Kabar Jambi untuk edisi Jumat 4 Oktober 2024. Tidak terasa kita sudah 4 hari di bulan Oktober dengan penuh bulan baru, harapan baru dan juga tantangan baru tentunya. Karena dari September, Oktober nanti udah nggak terasa nih udah mulai akhir tahun gitu ya. Jadi mulai ada nih target-target yang harusnya udah selesai nih sebelumnya. Nah, membahas tentang target dan juga fokus kemudian hal-hal yang menjadikan tantangan, ini saya hari ini akan membahas tentang tema yang terkait dengan perempuan-perempuan tangguh. Karena saya kehadiran dua perempuan hebat pada hari ini yang sudah erat kaitannya terkhusus di bidang jurnalistik. Karena bidang jurnalistik ini biasanya kan agak jarang ya perempuan biasanya ya katanya. Tapi kita lihat nanti sebenarnya seperti apa sih perjuangan dan proses yang dilalui oleh dua narasumber kita, kemudian hal-hal yang menjadikan dua narasumber kita ini suka banget sama bidang jurnalistik. Apa sih sebenarnya yang membuat bidang jurnalistik ini menarik mungkin di mata oleh dua narasumber kita pada hari ini? Atau mungkin rekan-rekan di rumah ataupun juga teman-teman yang sedang menyaksikan, para penonton mungkin juga punya bidang yang sama. Nah, kita bisa tanya-tanya dan juga nanti ngobrol langsung bagaimana proses tertariknya di bidang jurnalistik. Nah, karena tadi tema kita adalah perempuan-perempuan tangguh, hari ini tangguh banget karena prosesnya sampai ke ruangan ini cukup panjang ya. Tapi kita akan sapa terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus kenalan terlebih dahulu. Yang pertama saya akan sapa ini Bu Yuna ini atau dipanggilnya Kak Rani ya. Kak Rani SEMIKOM selaku jurnalis ya. Ini jurnalis senior kita. Kalau tadi spill dikit kayaknya udah sekitar hampir 20 tahun. Nanti kita tanya-tanya nih seperti apa prosesnya dan masih tertarik banget sama jurnalistik kenapa gitu ya. Dan selanjutnya ini ada Kak Yani Tayyib SOS selaku jurnalistik juga. Saya panggil Kak Yani ya? Iya. Iya, Kak Yani. Apa kabar Kak Rani dan Kak Yani? Halo, kabar baik. Kabar baik. Wah, ini tadi prosesnya dari rumah atau seperti apa? Ya, dari rumah tadi hujan deras sekali. Ya, seperti biasa, kita kalau ada panggilan liputan ataupun apa tetap harus jalan gitu ya. Harus jalan. Memang ini tagline-nya perempuan-perempuan tangguh ya. Karena kalau sudah membahas jurnalistik tadi ya Kak ya, 24 jam harus standby ya Kak ya. Iya, harus bisa dipanggil, harus bisa terjun untuk mengambil data dan lain-lain. Nah, untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami dan langsung berbincang dengan dua narasumber kita pada hari ini, baik bertanya tentang hal-hal yang mungkin juga sesuai dengan background dan fashionnya, atau mungkin hal-hal lainnya yang sesuai dengan jurnalistik bidangnya dari dua narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Nah, kita akan kenalan lebih lanjut. Tadi sudah kenal namanya ada Kak Rani dan juga Kak Yani. Nah, kita akan tanya dulu sama Kak Rani. Kak Rani boleh kenalan lebih jauh nggak Kak Rani? Kapan sudah terjun ya di bidang jurnalistik? Kemudian saat ini kesibukannya sebagai apa dan hal-hal lainnya yang perlu kita tahu nih dari Kak Rani. Boleh Kak, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya terjun ke dunia jurnalistik itu sejak tahun 2005. 2005 pertama kali itu saya bergabung di salah satu surat kabar di Jambi ya kan. 2005 sebenarnya itu bukan pekerjaan pertama bagi saya gitu. Sebelumnya itu saya bekerja di perusahaan menangani ekspor untuk ekspor Indonesia ke Jepang dan ke Korea waktu itu. Tapi selama 8 tahun bekerja itu saya kok ngerasa tidak ada upgrade gitu ya, lingkungan saya gitu-gitu aja. Sementara saya tuh ingin memberikan sesuatu yang berarti gitu, perubahan untuk orang lain gitu. Akhirnya saya berpikir kayaknya kalau seperti ini saya tidak akan bisa memberi banyak perubahan untuk orang lain. Paling perubahan untuk diri saya dan keluarga. Tapi saya ingin lebih jauh. Akhirnya saya memutuskan resign dari pekerjaan yang sudah nyaman dan gaji waktu itu cukup besar di atas UMR Jambi ya kan. Akhirnya saya melamar di salah satu surat kabar terbesar di Jambi waktu itu dan alhamdulillah saya diterima. Di situ saya memulai menjadi jurnalis ya kan. Liputan saya pertama kali itu di liputan kota dan kriminal. Liputan kota ya pemerintahan, politik dan kriminal. Tapi saya tuh lebih tertarik ke kriminal waktu itu. Liputan kriminal menurut saya itu menantang banget gitu ya. Seperti tadi Mas Akbar bilang, kalau ada telepon jam berapapun kita harus keluar karena kan kita mengejar informasi dan foto waktu itu. Saya selalu sama fotografer. Nah, liputan-liputan itulah yang akhirnya awalnya tuh pertama jadi jurnalis ya. Aduh kok gini banget sih gitu ya kan. Turun ke lapangan, capek, yang biasa saya kerja di ruangan AC gitu. Nah, karena turun ke lapangan dan capek itu, 3 bulan kerja tuh saya udah mikir, gajinya nggak seberapa, capeknya luar biasa. Saya cari kerja lain lagi deh gitu. Cuma saya mikir lagi, kalau mencari kerja lain lagi, artinya
keinginan saya untuk membuat suatu perubahan yang bermanfaat bagi orang lain itu pasti nggak akan terjadi, saya pikir. Ya udah, akhirnya saya tekad bulatkan lagi, saya jalanin, dan akhirnya lewat setahun makin sayang dengan pekerjaan ini, terus berjalan 2 tahun makin cinta, dan sampai sekarang tuh kayaknya nggak bisa lepas dengan pekerjaan itu. Wah, luar biasa. Jadi dari tahun 2005 kurang iya. lebih sekitar 19 atau 20 tahun ya. Iya. Ini mewakili suara perempuan, karena balik lagi perempuan dan juga seluruh wanita hebat di luar sana bisa berkarir dengan bidang apapun ya. Ya Kak ya, salah satunya di bidang jurnalistik yang dituntut untuk sigap dan banyak hal yang harus dilakukan. Biasanya mungkin harus tabrakan sama sini, ambil gambar dan lain ya Kak. Nanti kita tanya lebih lanjut ya Kak ya. Nah, kalau Kak Yani nih, bagaimana akhirnya kenapa memilih jurnalistik dan backgroundnya? Boleh ceritain nggak Kak dari awal sampai hari ini? Jadi saya itu termasuk salah satu bagi saya orang yang beruntung karena saya bisa bekerja sesuai dengan cita-cita saya. Jadi background saya dari waktu zaman sekolah emang pengen sekali terjun ke media massa gitu. Jadi saya ambil kuliah S1 saya itu komunikasi dan penyiaran. Nah, jadi konsentrasinya ilmu jurnalistik di Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Jadi itu sejalan sekali, dan memang saya dari zaman kuliah juga udah terjun ke media. Waktu itu saya freelance di salah satu media televisi juga di swasta di Provinsi Jambi ini. Jadi rasanya nggak mau lepas sama seperti Mbak Rani gitu, karena udah sejalan, udah ini kayak udah cinta banget, udah nggak lihat lagi kiri kanan yang lain, udah cinta sama dunia jurnalistik ini, lanjut gitu. Tapi saat itu saya ngerasa saya udah di zona nyaman karena saya waktu itu di program ya, jadi nggak ke lapangan gitu. Saya ngerasa, tuh nyaman banget ini di program, di ruangan ber-AC, ketemu presenter-presenter mungkin yang cantik-cantik, tampan-tampan seperti itu. Saya harus keluar dari zona nyaman itu. Saya berani, akhirnya saya pindah ke media yang lain gitu, media lokal. Kala itu saya turun ke lapangan pertama kali jadi wartawan ekonomi. Itu tahun 2014, tepat beberapa bulan setelah saya lulus kuliah. Wah, luar biasa. Ini saya garis bawain dulu ya. Kalau kita cinta, ya, hujan badai, angin topan, semuanya lewat ya. Nggak akan apa ya istilahnya, nggak akan getar gitu, nggak akan ganggu gitu ya. Yang penting cinta dulu sama pekerjaan, itu yang paling penting ya Kak. Ini garis bawahi juga sebagai jurnalistik ataupun juga pekerjaan lainnya, kita harus cinta nih dengan apa yang kita akan lakukan. Nah, tadi kalau dari Kak Yani bilangnya seperti itu. Nah, ini kan rata-rata udah berkeluarga. Bagaimana sih cara ngatur waktunya Kak Rani? Ini kan harus ada suami, anak, kemudian juga harus ada pekerjaan rumah dan lain, dituntut juga kantor. Ayo harus ngambil berita A, berita B, berita C, gimana tuh Kak? Oke, ini sering ditanyakan ya. Sebenarnya nggak cuma jurnalis saja yang memiliki beban ganda ya kan, tetapi hampir seluruh perempuan yang berkarir berkarir itu memiliki beban ganda. Sebenarnya ini kembali ke perspektif di dalam keluarga ya kan. Kalau memang tugas domestik itu dibebankan kepada perempuan, pastinya akan berat di perempuannya. Tetapi kembali kepada pasangan kita. Kalau pasangan kita memang berkomitmen, ya sudah, kita sama-sama berkarya, sama-sama menata, berbagi peran dan berbagi tugas, itu akan mudah. Nah, jadi kembali ke kesadaran diri kita. Setiap kita memiliki kesadaran diri, jadi ada kantong-kantong kegiatan yang memang harus kita prioritaskan. Kalau saya mengatakannya kantong-kantong atau toples-toples ya. Nah, jadi misalnya dalam sehari saya harus liputan, kemudian ngurus anak, masak, kemudian saya juga harus santai buat diri saya sendiri gitu kan, mengatur waktu ibadah gitu kan. Nah, awalnya mungkin agak berat, tapi dengan kesadaran diri kita membagi tadi ya kantong-kantong kegiatan itu, walaupun nggak sama porsinya, tetapi kita tetap harus mengatur step by step, tetap bisa dilakukan. Walau terkadang kita kebanyakan misalnya liputan terlalu padat gitu ya, akhirnya ada yang agak keteteran, nggak bisa masak gitu, ya udah beli aja gitu. Atau nanti beres rumah nggak sempet, ya udah telepon berbagi sama suami lah, ini nggak bisa. Jadi intinya selama menjalani pernikahan ya, saya kan udah 19 tahun di pernikahan, sejauh ini nggak ada masalah gitu. Semua saya tuh masih tetap bisa kuliah, saya masih tetap bisa kursus, saya masih tetap bisa ikut organisasi di luar jurnalistik, ikut organisasi jurnalis juga bisa, malah ikut ibu-ibu pengajian juga masih bisa gitu. Artinya semua kegiatan saya coba atur gitu. Kan nggak, maksudnya begini, di satu hari yang sama, tidak semua kegiatan itu beriringan dilakukan bersama. Dalam sebulan itu ada beberapa kegiatan, jadi kita atur gitu. Kalau
sudah terbiasa, ritmenya tuh akan enak. Jadi nggak ada istilah beban ganda perempuan nggak bisa berkarya. Itu salah kalau menurut saya. Jadi perempuan itu tetap harus berkarya dan berdaya. Jangan sampai nggak berdaya. Luar biasa. Harus ada karya dan juga berdaya Iya. ya Kak. Ini tadi yang paling hebat ya. Intinya kita harus bisa mengatur dan lain di tengah kesibukan. Apalagi juga Kak Rani ini juga seorang dosen ya. Iya, Ini saya mahasiswanya dosen. lagi nonton di bawah nih ya. Nanti dapat nilai A katanya. Ya, oke deh. Kalau tadi dari perspektifnya Kak Rani tentang bagaimana mengatur waktu dan hal-hal yang tidak ada yang tidak mungkin ya Tidak Kak ada ya. yang tidak Harus mungkin. dicoba dan harus mau. Nah, kalau dari Kak Yani seperti apa Kak? Dengan kesibukan Kakak yang begitu banyak tadi kalau dibilang peran ganda, nih bagaimana Kakak menjalannya? Hampir sama dengan Mbak Rani, intinya tuh manajemen waktunya gitu. Tapi seiring waktu kan kita belajar mengenai manajemen waktu itu. Mungkin waktu awal-awal saya menikah sudah ada perubahan, waktu saya single, waktu ketika saya bersuami udah berbeda. Tambah lagi kalau sudah mempunyai anak tentu juga sudah berbeda. Tapi seperjalanan itu saya belajar bagaimana memanage waktu yang baik sehingga saya bisa memposisikan tanggung jawab saya sebagai istri, tanggung jawab saya sebagai ibu, tapi tanggung jawab saya juga sebagai pekerja di instansi tempat saya bernaung. Seperti itu, dan tentunya dukungan suami, anak, keluarga, dan yang nggak kalah penting adalah dukungan teman-teman di lapangan. Jadi teman-teman sesama jurnalis itu juga punya peran yang besar untuk kami jurnalis-jurnalis perempuan. Jadi jurnalis yang laki-laki ini tadi kalau kita bilang perspektifnya gender, jurnalis laki-laki itu juga sangat membantu kami di lapangan. Itu sih. Jadi terima kasih juga nih Mbak Rani ya untuk semua teman-teman jurnalis tuh yang udah mau membantu kita dengan peran kita yang ganda tadi. Baik, berarti tapi memang saat ini saya lihat untuk apa istilahnya profesi jurnalis dan lain-lain ini sedang banyak digandrungi dan teman-teman pun banyak yang suka karena balik lagi ketika mengakses informasi dan lain banyak hal yang baru ya, apalagi kita yang mencari informasi tersebut. Kalau biasanya kan kita yang baca ya Kak ya. Nah kalau digali lebih dalam lagi Kak, kita pengen tanya nih terkait dengan bidang jurnalistik, kenapa bidang ini begitu menarik bagi Kakak dan membedakan dari bidang-bidang lain yang pernah Kakak bilang tadi? Kalau di awal Kakak bilang ingin berdampak, lebih lanjutnya kenapa Kak? Di jurnalis ini, kenapa ini menarik ya menurut saya? Pertama, melalui jurnalis saya mudah mengakses hubungan kemanapun. Karena mungkin sekarang agak sedikit berbeda ya zamannya. Ketika di zaman saya itu, di mana jurnalis di Provinsi Jambi ini masih sangat sedikit. Kita dengan modal kartu pers aja, ketika kita mau turun wawancara, biasanya kita akan mudah diterima oleh narasumber. Kalau sekarang mungkin masih juga bisa ya, tapi ada juga beberapa yang mungkin narasumber agak alergi itu. Kalau sekarang saya lihat seperti itu ya, agak alergi, selalu nanya betul-betul ini benar jurnalis gitu kan. Nah mungkin ada pergeseran lah ya saat ini. Nah menariknya saya, kenapa? Karena menurut saya melalui tulisan atau informasi yang saya sampaikan, saya beritakan, saya bisa memberikan keadilan. Keadilan seperti apa? Misal seperti ini, ada suatu kejadian yang mungkin tidak terekspos, ya kan, terkait kriminal. Tetapi setelah saya beritakan, itu akan mendapat perhatian dari khalayak. Nah, contoh lain lagi, ketika ada seorang yang sakit, yang tidak mampu, mungkin selama ini tidak dilirik oleh banyak orang, mungkin hanya sekitarnya saja yang membantu, tapi dia butuh dana besar untuk kesehatan, untuk perawatan kesehatan. Ketika kita expose, kita beritakan, itu akan semua yang membaca mungkin akan tersentuh hatinya untuk memberi bantuan. Nah itulah tadi yang saya katakan, ingin memberikan perubahan dan berdampak kepada orang lain. Wah, berarti memang tagline-nya ya kalau nggak viral, nggak dibantu itu ya. Gitu. Gitu. Balik lagi kalau misalnya jurnalistik bisa jadi akses untuk memberikan informasi dan tanggapan terkait dengan sesuatu, ataupun juga bantuan lebih lanjut ya Kak ya, dengan program mungkin tadi salah satu juga di ekonomi ya Kak, kalau Kak Yani tadi ya. Tapi kita tahan dulu ya Kak Yani dan Kak Rani, ini pembahasan kita menarik banget pemirsa, apalagi untuk perempuan-perempuan hebat di sana dengan peran ganda. Tadi tagline yang saya tangkap, jangan takut untuk apa istilahnya mencoba, terus juga jangan takut untuk berkarya dan berdaya ya. Usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih terkait dengan perempuan-perempuan tangguh. Tadi kita sudah cerita dengan Kak Rani dan juga Kak Yani di segmen pertama terkait dengan bagaimana akhirnya suka banget sama bidang jurnalistik dan bagaimana perempuan harus berkarya dan juga berdaya. Nah, kita lanjut nih dengan Kak Yani. Tadi Kak Yani, boleh nggak diceritain Kak, kenapa akhirnya sangat-sangat tertarik lebih dalam? Kalau tadi dibilang memang sudah sangat suka dari kuliah gitu ya. Kenapa akhirnya suka gitu? Kan ada pemantiknya nih biasanya. Kenapa Kak?
Jadi saat itu pikirannya tuh sederhana. Jadi namanya juga anak sekolah, mahasiswa gitu. Kalau jadi pembuat berita itu kayak tahu segalanya, tahu isi dunia. Sebelum pembaca tahu, kita udah tahu duluan nih. Ibaratnya kan gitu. Kayak menang banyak kan, kita udah tahu duluan. Semakin kesini, semakin kecintaan itu terhadap dunia jurnalistik. Kenapa? Karena dunia jurnalistik ini membuat saya menjadi semakin kritis seperti itu. Bisa berpikir lebih kritis. Karena mendapatkan informasi lebih dulu, kita harus mengulik informasinya lebih dalam, dan itu memang meningkatkan daya pikir kita, gitu, daya kritis kita, gitu kan. Jadi itu salah satu alasan mengapa semakin menyukai dan berkomitmen untuk memang berprofesi di bidang ini. Oke, baik. Berarti tadi ada nilai plusnya ya. Kalau udah tahu duluan, udah dapat nih ya. Nah, tadi sebelum di segmen pertama kita istilahnya break ke segmen kedua, tadi menarik ya, ada bahasan di segmen awal terkait dengan harus pukul-pukul badan sama jurnalis yang lain. Boleh cerita nggak, ada pengalaman berkesan tidak selama dari 20 tahun, ini pasti udah banyak nih Kak Rani kan, pengalaman yang paling berkesan selama jadi jurnalistik, Kak? Oke, saya tuh ada liputan yang memang kita lakukan sendiri ya. Kalau di kantor tuh istilahnya dulu proyeksi ya. Berita proyeksi itu yang hanya boleh kita yang tahu gitu, yang lain nggak tahu gitu ya kan. Jadi itu tantangannya juga besar gitu. Biasanya kalau turun ke lapangan kita bareng nih dari beberapa media gitu kan. Nah kalau yang liputan khusus itu kita biasanya tuh kucing-kucingan sama temen seperjalanan gitu kan. Mau kemana? Ada proyeksi kantor gitu. Mereka udah tahu tuh kalau udah bilang proyeksi berarti mereka nggak bisa ngikutin gitu kan. Kayaknya, tapi sesama jurnalis itu biasanya mereka pengen tahu, kayaknya halaman satu mereka ini kayaknya spesial gitu kan. Ada yang harus kita cari ya. Nah seperti itu juga butuh teknik ya. Tekniknya bagaimana kita mendapatkan liputan, biasanya in-depth report. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi yang memang sudah menjadi agenda setting dari kantor untuk kita framing. Nah, bagaimana mendapatkan informasi tersebut, sementara informasi ini biasanya sesuatu yang ditutupi yang nggak boleh publik tahu. Nah, ya kita harus cari, kalau istilah saya dulu dengan teman-teman kriminal kan cepu ya. Kita harus cari cepu nih, cepunya siapa gitu. Sudah itu, setelah informasi dicepu secara lisan, kan nggak boleh tuh kita percaya gitu saja. Jurnalis kan harus kritis ya. Kita harus mendapatkan informasi data yang memang benar gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita minta data juga, dan itu butuh cepu-cepu sebenarnya. Teknik mendapat cepu ini ada caranya juga gitu kan. Nah, jadi nggak peduli mau laki-laki, mau perempuan, ketika mendapat berita proyeksi yang memang ditargetkan, kalau dulu kayak saya di koran ya halaman 1 itu menjadi headline, harus dapat. Nggak mau turunnya siang, mau malam, intinya ketika di deadline kena suatu hari harus dapat. Itu yang liputan proyeksi. Tapi kalau liputan misalnya demo atau apa, kita kan kadang jepit-jepitan tuh sama yang cowok ya kan. Mau bagaimana ngambil foto tuh bisa bagus, kita tetap maju. Ya udah kadang nunduk-nunduk, jepit, nggak peduli lah cowok-cewek mau sama aja gitu. Teman-teman juga gitu kan. Nah, jadi itu tadi, yang laki-laki pun rata-rata teman-teman di lapangan tetap saling menjaga. Tidak ada sih, intinya sesama jurnalis itu tetap menjaga dan melindungi ya kan. Tidak ada kata orang itu pelecehan tuh sesama jurnalis itu belum pernah ada yang saya dengar. Jadi kalau maupun kita jepit-jepitan, kita ngambil foto, senggol-senggolan lah istilahnya gitu ya, ataupun informasi, terkadang kita tetap saling sharing ya kan. Kalau pelecehan sesama jurnalis insya Allah nggak ada, saling menjaga. Saling menjaga, wah luar biasa. Ini keeratan kekeluargaan dari jurnalis ya. Bagaimana caranya tetap kompak, terus juga dapat informasi yang layak untuk ditayangkan. Apalagi sesuai fakta ya Kak ya tadi ya. Ini tadi keren loh, dapatin program tertentu yang headline depan itu susah ya Kak ya. Susah, itu susah banget ya. Oke, kalau Kak Yani, Kak gimana Kak? Ada nggak pengalaman berkesan selama jadi jurnalis Kak? Kalau pengalaman berkesan tuh banyak ya. Gitu. Oh banyak ya, semua pengalaman dan berkesan. semuanya tuh berkesan gitu. Cuman ada beberapa sedikit kisah, saya waktu itu pernah ngeliput soal kegiatan investasi bodong gitu. Jadi udah headline itu waktu itu media saya sendiri yang dapat gitu, kira-kira seperti itu. Ketinggalan ya Mbak. Media saya sendiri yang dapat waktu itu datanya, jadi tayang headline di waktu itu saya di koran gitu. Jadi di halaman pertama saya seperti biasa saya melakukan kegiatan jurnalistik, tahapan kegiatan jurnalistik. Saya konfirmasi ini, tapi memang ada kendala, misalnya konfirmasi yang pihak bersangkutan seperti itu tidak mengangkat telepon, tidak bisa ditemui dan sebagainya. Tapi kalau dalam pemberitaan kan tetap kita buat, kita perjelas seperti itu. Setelah tayang, besoknya
yang saya beritain itu datang ke kantor gitu, marah-marah, nepuk-nepuk meja. Itu salah satu pengalaman saya yang wah gimana ini gitu kan. Terus berlanjut gitu, akhirnya sampai kita ke salah satu instansi yang menaungi terkait dengan investasi itu gitu. Dia mengajak saya ke sana gitu, ternyata tanpa pemberitahuan ke instansi yang menaungi itu, saya yang kasih tahu ke instansi pemerintahan itu, ini saya diajak loh Pak sama si A untuk kegiatan ini, apakah mereka sudah koordinasi Pak ke Bapak? Wah belum, ya udah ya datang aja katanya. Pas sampai sana ternyata udah ada pihak kepolisian juga gitu kan. Jadi itu salah satu pengalaman yang berkesan bagi saya gitu. Baik, wah itu yang apa ya? Apa istilahnya tantangan sebagai jurnalis. Nah, kalau tadi kan dari cerita Kak Yani, Kak Rani, kemudian ada hal-hal yang harusnya dilakukan, kemudian tantang ekstremernya juga banyak, dan gimana perlindungan terhadap jurnalis sejauh ini dan yang Kakak alami? Apakah tadi salah satunya lagi demo, dilindungi nggak jurnalis gitu ketika mau mengambil data dan lain seperti apa Kak? Oke, kalau perlindungan kita lihat juga ya, kalau untuk pemberitaan mungkin kita dilindungi undang-undang gitu kan. Tetapi untuk liputan safety kita di lapangan, itu sebenarnya kembali kepada jurnalisnya dan perusahaan masing-masing. Nah, ini termasuk ke dalam salah satu yang sedang menjadi bahasan atau perhatian dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, termasuk jurnalis holistik. Ini pelatihan ini baru saya ikuti di Bali sebagai trainer waktu itu di Bali. Yang menjadi perhatian kita memang seperti itu. Bagaimana jurnalis ini dan perusahaan tuh care terhadap keselamatan jurnalisnya, terutama ketika peliputan. Mereka harus sudah mulai bagaimana melakukan mitigasi sebelum liputan itu terjadi. Karena tadi benar ditanyakan keamanannya bagaimana. Karena memang sejauh ini itu kembali ke perusahaan masing-masing. Seperti ada yang jurnalis kena pukul, ya kan, ada yang pernah kena tembak, gitu kan, ada juga yang pernah diculik, gitu kan. Nah itu kan pasti berdampak psikologis ya, secara psikis itu juga berdampak, secara fisik juga berdampak. Nah perlindungan itulah memang yang sebenarnya masing-masing perusahaan sudah mulai memperhatikan itu gitu. Tidak hanya keselamatan fisik saja dari jurnalis yang harus diperhatikan, tapi juga keselamatan psikologisnya gitu. Karena ketika kita habis liputan, misalnya dipukul deh gitu ketika ngeliput demo, kita dipukul sampai lebam gitu, itu pasti akan timbul rasa takut, rasa cemas gitu kan. Nah, mungkin juga ada pengalaman ketika ditangkap gitu. Ketika ditangkap, ketika sedang liputan ditangkap, itu setangguh-tangguhnya jurnalis ya. Ini beberapa orang yang sedang mengalami pernah terjadi kejadian seperti itu. Demam, biasanya itu demam dan mengalami trauma. Saya sendiri juga pernah mengalami itu. Selama ini saya terkenal tangguh, tetapi ketika kejadian itu mengena saya tetap trauma. Saya demam, 2 hari saya demam waktu itu. Panas dingin, ketakutan. Nah, tapi dampak seperti itu juga sebenarnya harus diperhatikan oleh perusahaan gitu. Oh, ini ternyata wartawan saya ketika sedang bekerja dia mendapatkan kekerasan atau mendapatkan intimidasi. Seru dong istirahat dulu, ditanya perlu bantuan tidak, perlu pendampingan tidak, apakah dia perlu dirujuk ke psikolog gitu kan? Karena rasa cemas ini menimbul dampaknya tuh agak lama gitu. Nah, inilah yang sekarang memang dari Forum Jurnalis Perempuan kita akan dorong seluruh wartawan yang bergabung di Forum Jurnalis, kita akan coba berikan pelatihan jurnalis holistik dan kita akan coba menyampaikan agar mereka menyampaikan ini ke perusahaan bagaimana perlindungan terhadap jurnalis ketika liputan di lapangan gitu. Terutama mitigasi tadi harus penting sekali. Wah, itu yang paling penting ya, karena harus dilindungi juga ya Kak. Iya. Nah, kalau Kak Yani ada pengalaman tidak Kak yang terkait seperti butuhnya perlindungan, karena tadi kan sampai didatangkan langsung sama yang bersangkutan karena tidak terima, karena kan jurnalis ini biasanya tantangannya seperti itu, ketika diberitakan, diterbitkan ada yang tidak suka, langsung ini kan, nah itu seperti apa Kak? Ya, kalau terkait mungkin dengan kekerasan, sampai saat ini syukurnya saya belum pernah gitu ya mendapatkan kekerasan atau pelecehan entah dari siapapun, kolega gitu, alhamdulillah belum pernah. Nah, tapi terkait pelindungan misalnya ketika wartawan ingin meminta data terkait apa pelindungan di lapangan, benar yang dikatakan Mbak Rani tadi bahwa yang pertama itu adalah tempat perusahaan kita bernaung, instansi kita bernaung. Nah, kalau saya syukurnya kalau di instansi saya selama ini dan pengalaman saya selama ini di tempat yang lama pun juga memiliki manajemen resiko itu. Jadi terkelola dengan baik gitu. Sebelum turun ke lapangan, biasanya pimpinan redaksi atau manajemen di bawahnya itu akan memberikan
seperti gambaran lah seperti apa hal-hal resiko yang terjadi, dan kita harus mitigasi itu dari awal gitu. Jadi yang paling penting juga memang perusahaan, selain itu penting juga memang organisasi-organisasi pers, organisasi jurnalis, wartawan, media ini juga ikut terlibat terus mengkampanyekan keamanan jurnalis di lapangan. Baik, nah ini kan profesi jurnalis nih Kak Rani dan juga Kak Yani, ada kode etiknya juga gitu dan lain. Nah kalau Kakak melihat sekarang kemampuan jurnalis untuk mengikuti kode etik yang ada, kemudian implementasi seperti apa? Karena kan sekarang perkembangan media itu kan sudah beragam ya Kak ya, tidak hanya orang-orang yang memang sudah dalam forum jurnalis ataupun orang-orang yang tergabung dengan unsur kode etik dan lain-lain, tapi saya misalnya atau masyarakat umum pun bisa membuat sebuah konten berita dan lain-lain. Itu sebenarnya seperti apa Kak? Harusnya bagaimana ketika kita ingin menjadi jurnalis dan kode etiknya bagaimana Kak? Oke, kalau jurnalis itu memiliki kode etik jurnalis ya. Di dalam setiap liputan berita tersebut harus terverifikasi. Ketika membuat liputan juga tidak boleh ada niat buruk. Kemudian juga berita harus berimbang. Nah, kembali tadi ke pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi saat ini, di mana siapapun bisa menjadi jurnalis, tidak memiliki media massa, media sosial pun mereka bisa menjadi jurnalis warga istilahnya ya. Nah, itu tadi pasti kalau jurnalis bekerja dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 ya, di mana sebuah karya jurnalistik itu dilindungi gitu kan. Tetapi bagaimana bagi mereka yang tidak sebagai jurnalis, tapi melakukan pekerjaan jurnalis, kemudian mengupload berita tersebut di media sosial, pasti mereka nggak terlindungi dong oleh undang-undang pers, ya kan? Jadi undang-undang yang dikenakan undang-undang apa? Ya undang-undang ITE. Undang-undang ITE akan lebih berat. Nah, makanya sebenarnya sekarang ini juga pelatihan-pelatihan kepada para jurnalis warga ya kan, atau citizen jurnalisme itu juga penting dalam prakteknya mereka memperhatikan kode etik jurnalistik. Karena apabila kode etik itu tidak diperhatikan, itu akan berdampak kepada si pembuat berita itu sendiri. Pastinya kita tidak mau dong seperti itu gitu kan. Nah, sementara yang sudah kalau mau lebih aman ya, maksud saya jurnalis yang liputan investigasi saja, ketika mengkonfirmasi sesuai kode etik itu saja terkadang masih sering mendapat ancaman. Apalagi ketika liputan yang memang memiliki niat tidak baik, tidak terkonfirmasi, itu resiko sendiri ya. Perlu diingat, tidak ada berita seharga nyawa. Itu yang harus digarisbawahi ya Kak ya. Jadi tetap harus melihat kontekstual dari berita yang diterbitkan juga ya Kak. Kode etik itu penting sekali. Karena kan kalau sekarang kan apa sedikit viral, apa dikit direkam gitu ya, jadi sebuah konten berita. Nah seperti apa Kak Yani? Karena balik lagi ini juga terkait dengan penyebaran berita bohong, berita yang tidak benar, dan akhirnya bukan menjadi biasa kan dari dulu media itu sebagai pemersatu supaya semuanya bisa dapat fakta yang sama. Kalau sekarang kan media ibaratnya mata pisau nih, bisa dijadikan alat untuk memecah belah. Ini seperti apa Kak? Dia kan kontrol sosial ya gitu ya. Jadi memang benar sekarang terbuka sekali, dengan digitalisasi juga udah semuanya terbuka. Semua bisa mengupload berita, mengupload informasi mungkin ya, mengupload informasi, menyajikan informasi seperti itu. Meskipun mungkin tahapannya nggak seperti tahapan kita di dunia jurnalistik seperti itu. Nah, yang harus hati-hati sebenarnya masyarakatnya sendiri juga gitu. Kalau share info, hati-hati berita hoax tadi yang undang-undang ITE itu lebih daripada kami undang-undang pers seperti itu. Jadi ancamannya jadi lebih berat seperti itu. Apalagi sekarang mungkin di musim pilkada rentan sekali ya penyebaran informasi-informasi berita bohong, black campaigns dan sebagainya seperti itu. Semuanya masyarakat memang bisa mengakses, bisa memberikan informasi, tapi harus hati-hati tadi. Wah, itu yang paling harus digarisbawahi, hati-hati ya Kak ya, karena memang semakin luasnya media sekarang dan lain-lain itu sudah sangat mudah untuk menyebarkan berita-berita tertentu. Nah, kalau kita nih dari jurnalis tadi sudah menyampaikan bagaimana harusnya mengawal diri dan memawas diri. Kalau dari versinya masyarakat seharusnya seperti apa? Ngelihat berita itu bagaimana Kak, supaya tidak termakan berita bohong atau isu-isu yang tadi yang memecah bukan mengkontrol gitu ya, gimana Kak? Masyarakat harus terliterasi ya, istilahnya itu literasi gitu ya. Masyarakat juga harus paham gitu. Ketika melihat informasi yang mereka ragu gitu. Kalau sekarang kan informasi itu bisa didapat di mana saja, melalui media sosial bisa gitu kan, atau melalui media online bisa. Nah, informasi yang didapat tersebut, mereka ketika mengatakan sesuatu isu tertentu yang agak sensitif,
masyarakat hendaknya jangan langsung percaya, jangan langsung sharing informasi tersebut. Jadi mereka harus saring dulu baru sharing ya. Caranya bagaimana? Mereka harus merujuk ke media-media mainstream, media-media arus utama. Misalnya ada beberapa media ya, portal-portal media, mereka merujuk mencari informasi tersebut. Benar nggak nih informasinya? Apalagi sekarang tuh dalam bentuk video ya, video, gambarnya apa, suaranya apa, pakai voice over. Menurut saya ini sangat berbahaya. Ketika mereka merujuk ke tempatnya lain, oh ternyata sama. Kadang informasi hoax ini bisa dipercaya kalau sifatnya false truth. False truth itu begini ya, ramai-ramai menginformasikan berita tersebut, ramai-ramai memberitakan gitu. Jadi sesuatu yang samar pun diyakini benar gitu, padahal itu tidak benar. Nah, kembali lagi untuk masyarakat harus cerdas. Mereka harus merujuk ke portal-portal berita utama, ke media-media online atau media massa, media cetak atau TV, itu radio. Mereka harus benar nggak informasi ini. Jadi jangan buru-buru sharing ya, tapi saring dulu lah gitu ya. Karena memang kemampuan jangkauan sekarang udah sekali aja ke like dan lain-lain, udah algoritmanya nyebar ya kayak ini ya. Nah, tadi kalau misalnya kita membahas tentang apa ya istilahnya, bagaimana melawan berita dan lain-lain. Nah, kalau dari Kak Yani nih, kita lihat bahwasannya jurnalistik kan sebuah profesi yang sudah mulai digandrungi banyak hal dan lain-lain. Bagaimana program untuk membantu jurnalistik atau jurnalis ini bisa apa ya istilah hidup dan lainnya tuh secara kemaslahatannya terjamin deh Kak, kesejahteraannya bagaimana kalau Kak lihat Kak? Ini topik yang menarik nih pembahasannya soal isi kantong jurnalis ya, gitu kan. Aman nggak nih gitu kan. Salah satu contoh tuh kadang kita jurnalis itu ngomongin soal upah minimum. Upah minimum provinsi. Kita ngomongin jurnalisnya sudah mendapatkan kesejahteraan yang sama juga enggak. Nah, ini kan masih jadi polemik gitu. Apalagi sekarang dengan semakin berkembangnya media, semakin banyaknya jumlah media yang ada saat ini, tentu banyak sekali porsi-porsi yang harus akhirnya dibagi kan gitu. Semakin memperkecil seperti itu. Tapi sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan jurnalis itu, selain kembali lagi ke perusahaannya, apakah mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, standar gaji, standar kesejahteraan yang lainnya gitu, tunjangan dan sebagainya, jurnalis bisa semakin berdaya tadi dengan beberapa program, karena banyak sekali udah program-program yang melibatkan jurnalis, misalnya beasiswa untuk jurnalis, beasiswa liputan, itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan untuk jurnalis, selain jurnalis dengan pemberitaannya bisa membantu masyarakat gitu. Baik, kalau dari Kak Rani seperti apa Kak melihat kesejahteraan jurnalis di luar sana dan apa sebenarnya harapan dan keinginan jurnalis yang mungkin mewakili deh Kak dari teman-teman di luar? Secara ini berbicara tentang ekonomi media ya, artinya kan seperti itu. Ekonomi media saat ini itu sudah sunset. Awalnya dulu kan koran ya sunset di tahun ya 2020, enggak 2020, sekitar itu 2010 itu udah mulai sunset. Sekarang tuh udah merambah ke TV ya. Ini juga menjadi bahan diskusi saya dengan teman-teman di kampus gitu ya kan. Nah, kalau sekarang yang ini kegelisahan saya pribadi ya sebagai jurnalis gitu ya kan. Ekonomi media itu kan memang sekarang kan sedang redup banget gitu. Ketergantungan kepada pemerintah itu sangat besar. Dan akhirnya tidak hanya Indonesia tapi di global juga seperti itu. Banyak perusahaan-perusahaan media yang akhirnya tutup. Dan adapun media yang masih tetap bertahan itu melakukan efisiensi. Nah, cuman ini nggak tahu sampai kapan, karena formulanya sampai sekarang itu masih belum ditemukan. Saya sudah membaca beberapa jurnal terkait jurnalistik tentang ekonomi media ini. Saya belum menemukan formula yang pas. Ada yang sudah saya perhatikan, salah satu perusahaan besar juga. Mereka tuh polanya untuk mendapatkan ini tadi ya, omset ya. Karena ini omset ini penting sekali, nih omset dan penonton atau pembaca itu sangat penting. Untuk mendapatkan omset, mereka akhirnya melakukan proyek-proyek liputan yang khusus gitu, atau tayangan khusus yang melalui program-program proyek pemerintah atau proyek-proyek dari non pemerintah. Itulah butuh kreativitas yang tinggi agar media bisa tetap memenuhi omset untuk kesejahteraan perusahaan itu. Wah, luar biasa. Jadi di sisi lain tetap mengutamakan fakta dan integritas, kapabilitas dan lain, tapi juga harus melihat kesejahteraan bahwa jurnalis juga punya kemampuan sebenarnya tidak hanya bergantung pada organisasi, cuman juga bisa harusnya mengembangkan diri lebih lanjut gitu ya Kak ya, Kak Rani dan Kak Yani. Wah, luar biasa. Kita akan lanjut pemirsa, usai jeda kita masih akan kembali dengan Kak Rani dan Kak Yani tetap di Dialog Kabar Jambi.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi. Dan tidak terasa padahal ya pembicaraan kita terkait dengan jurnalis ini seru banget. Kalau satu aja tadi kita kupas mungkin akan panjang waktunya. Tapi sayang sekali karena udah di segmen terakhir. Artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Nanti kita akan cari waktu lagi ngobrol lebih lanjut gimana sih sebenarnya untuk perempuan ini ya, khususnya berdaya dan juga berdampak tadi. Kita akan dengarkan closing statement dari Kak Rani. Mungkin ada yang ingin disampaikan pada perempuan-perempuan hebat yang sedang di rumah atau mungkin seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Silakan Kak Rani. Oke, baik, kepada perempuan Indonesia, saya selaku jurnalis ya, mungkin juga saya selaku dosen gitu, saya selalu menekankan untuk perempuan itu berdaya. Berdaya itu artinya Anda harus selalu menghargai diri Anda, mengupgrade diri Anda agar menjadi perempuan yang berkarya dan berdaya. Jangan pasrah hanya kepada keadaan, apalagi sekarang di era disrupsi media, Anda harus juga mengikuti perkembangan zaman agar bisa mengikuti tren-tren yang terjadi sesuai perkembangan teknologi. Baik, terima kasih banyak Kak Rani selaku Ketua FJPI Provinsi Jambi yang sudah hadir pada hari ini, dan Kak Yani, ada yang disampaikan kepada perempuan hebat dan yang luar biasa di luar sana atau masyarakat secara umum, boleh Kak, silakan Kak. Oke, baik, untuk perempuan-perempuan hebat ya dimanapun berada gitu, salah satu hal yang paling penting yang harus kita miliki itu adalah skill, kemampuan, skill apapun itu, bahwa dengan kemampuan yang kita miliki, dengan keahlian yang lebih yang kita miliki, itu bisa membantu kita di kemudian hari dalam hal apapun. Wah, terima kasih banyak Kak Yani selaku jurnalis perempuan yang sudah mewakili suara-suara perempuan hari ini. Dan memang ini tema kita sesuai sekali ya pemirsa terkait dengan perempuan tangguh untuk hadir pada hari ini. Terima kasih, kita tunggu lagi kehadirannya di Dialog Kabar Jambi berikutnya dan juga berbincang bersama kami. Dan saya perlu garis bawahi tentang tema kita pada hari ini, perempuan harus mulai mencari informasi dan juga mengasah diri dengan lebih lanjut. Dan paling penting tadi kalau kata Kak Rani adalah perempuan harus berdaya dan juga berdampak dengan berprestasi melalui karya. Saya Azad Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.